Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul muhtaramin jami'ul hadirin, hafizakumullah wa ra'akum wal hadirat, hafizakumullah wa ra'akum, ballaghakum aqsa munakum. Bil khusus terutama yang kami hormati guru kita bersama dan orang tua kita bersama, Ayahanda Sayyidi Al-Habib Al-Walid Al-Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid hafizahullah ra'ah, ballaghahu aqsamuna, mata'ana bihi fi afiyah insyaallah, agar ra'inahu bina wa bikum fid dunya wal akhirah. Segenap para habaib yang Masya Allah, yang banyak hadir di majelis yang mulia ini, yang tidak bisa Al-Faqir sebutkan satu persatu namanya, dan juga para asatidzah, para dewan guru, para tokoh masyarakat, dan para sepuh, dan segenap para hadirin dan hadirat yang semoga insyaallah Allah Ta'ala kumpulkan kita kembali sebagaimana Allah Ta'ala kumpulkan kita saat ini dalam rangka mengenang hamba yang paling mulia Nabi Muhammad SAW. Semoga berkat kemuliaan hamba yang mulia itu Allah Ta'ala kumpulkan kita di tempat yang mulia nanti di akhirat, di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah daimal ifdal azim an-nawal, al-mun'im bila mithal, al-mubdi' bila zawal, daimal ifdal الكبير المتعال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد أهل الكمال مولى بلال البدر المتلال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وآل والتابعين لهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم المآل. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmahnya, limpahan hidayah dan taufiknya. Allah Ta'ala kumpulkan kita di rumahnya, Allah Ta'ala jamu kita di rumahnya di dalam suatu hidangan yang sangatlah luar biasa, hidangan zikir kepadanya dan hidangan salawat kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka beruntunglah mereka yang telah Allah Ta'ala undang dan Allah Ta'ala mudahkan kaki mereka untuk melangkah memenuhi undangan itu. Maka sempurnalah karunia Allah kepada si hamba itu yang hadir di majelis ini. Itu adalah suatu pintu yang Allah Ta'ala bukakan kepada hamba itu untuk ta'aruf, untuk berkenalan dengannya. Bila mana Allah Ta'ala membukakan kepadamu pintu ta'arufnya, maka jangan engkau sekali-kali menyiakan pintu yang ia telah buka itu. Lain halnya kalau seandainya engkau melaksanakan suatu kewajiban seperti salat, puasa, zakat, pun itu haji, atau salat duha, salat witir, perihal yang sunnah-sunnah. Itu adalah usaha darimu untuk kenal dengan Allah, untuk dekat kepada Allah. Namun bila mana Allah Ta'ala hadirkan engkau di tengah-tengah kalangan para salihin, Allah Ta'ala hadirkanmu di majelis yang mulia, itulah Allah yang mau berkenalan denganmu, Allah yang mau berdekatan denganmu. Maka beda jauh antara dua perihal itu. Kan dahulul imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saghaf pernah ditanya oleh seorang muridnya, wahai imam, wahai Habib, ketika kami duduk bersamamu, kami merasakan nikmat yang luar biasa, ketenangan hati yang luar biasa. Yang kami tidak merasakan ketenangan hati itu ketika kami lagi salat, pun lagi sujud, walaupun di tengah-tengah tahajud kami, qiyamul lail, kami tidak merasakan ketenangan hati yang kami rasakan ketika duduk denganmu. Dan begitulah ikhwani para salihin. Karena Imam Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi berkata,
kalau kami duduk bersama guru kami Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, kami merasakan kenikmatan, kelezatan kalau seandainya malaikat Ridwan membukakan pintu syurga dan mempersilahkan kami untuk masuk syurga saat itu. Demi Allah, kami tidak akan bangun dari tengah-tengah majelisnya guru kami, karena kami merasakan nikmat syurga di situ. Perihal seperti ini persis yang dikatakan oleh Al-Habib Ali ketika beliau duduk di majelis guru beliau Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Beliau berkata, kalau seandainya orang telah melihat sosok yang mulia itu, wajah daripada Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, pasti dia tidak akan menoleh ke tempat lain lagi. Dan pasti kalau seandainya orang pernah merasakan kenikmatan duduk di hadapannya, pasti dia tidak akan beralih walaupun itu ke surga, kata beliau. Karena dan tumakninah dan wagar ketika mereka berdekatan dengan kaum sholihin, ketika mereka duduk nimbrung di majelis mereka, itu adalah hakikatnya dunia. Nikmat dunia yang Allah Ta'ala percepatkan di dunia ini apa? Lah itu majelis kaum sholihin. Ketika engkau dekat dengan mereka, engkau akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Wah, kata ya ikhwan. Maka murid daripada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad berkata, wahai Habib, kenapa kok bisa ketenangan yang kami rasakan di majelismu itu tidak kami dapatkan walaupun di tengah-tengah sholat kami? Maka beliau menjawab, ya waladi, wahai anakku, jauh berbeda antara dua perihal. Apa? Sholatmu itu dan ibadahmu itu usaha darimu untuk bisa engkau dekat kepada Allah. Namun ketika engkau didekatkan dengan para kaum sholihin, ketika engkau duduk di tengah-tengah majelis mereka, Allah yang mau berdekatan denganmu, bukan engkau yang mau berdekatan dengannya, tapi Allah yang mau melamarmu. Begitu ya ikhwan. Di sini kita teringat apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya. Beliau berkata suatu hikmah yang sangat indah, idza fatahalaka baban wijhatan fit ta'arrufi ilaih fala tubali ma'aha an galla amaluka fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu an yata'arrafa alaik. Amma ta'lam anna al-a'mal as-salihah anta muhdiha ilaih wa ta'arrufu huwa muriduhu alaik wa aina ma tahdi ilaih mimma huwa muriduhu alaik. Luar biasa ya ikhwan. Beliau katakan, bila mana Allah Ta'ala telah membukakan kepadamu pintu untuk berkenalan dengannya, maka jangan kau sia-siakan itu. Jangan sekali-kali beralasan banyak dosa. Jangan sekali-kali beralasan aku tidak pantas. Jangan sekali-kali beralasan amalku itu sangat kurang. Bukankah Allah Maha tahu? Allah mengetahui engkau punya dosa yang banyak. Allah mengetahui engkau tak pantas. Tapi Allah yang mau engkau dekat dengannya. Wahakadha. Allah yang mau. Wahakadha. Allah yang membukakan ya ikhwan. Allah mengetahui. Kalau seandainya Allah Ta'ala menghisab kita dengan dosa kita, demi Allah, tidak ada satupun dari kita yang pantas untuk hadir di majelis yang mulia ini. Tidak ada satupun dari kita yang pantas untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satupun daripada kita yang pantas untuk melihat wajah para arifin. Akan tetapi apa? Allah sendiri yang membukakan pintu itu, maka jangan engkau sia-siakan. Wahakadha ya ikhwan. Nanti ulama, al-fursah idza dhiyat sarat ghussah. Kalau kesempatan yang engkau telantarkan, yang engkau sia-siakan, akan engkau alami penyesalan yang itu bagaikan ghussah, mencekik. Wahakadha ikhwan. Jangan sampai kesempatan yang ada engkau sia-siakan. Jangan ya ikhwan. Bila mana Allah telah membukakan pintu itu kepadamu, maka maju. Jangan peduli banyaknya dosamu. Jangan peduli sedikitnya amalmu. Fa innahu ma fatahaha laka. Karena Allah tidak membukakan pintu itu, melainkan Ia yang mau berkenalan denganmu. Ia yang mau berdekatan denganmu. Amal solehmu itu adalah upaya darimu untuk berdekat kepadanya. Namun at-ta'arruf, kalau seandainya Allah membukakan kepadamu pintu ta'aruf, Ia yang mau berdekatan denganmu. Jauh berbeda antara dua perihal itu. Apa yang kau persembahkan untuknya dan apa yang Ia bukakan untukmu. Wahai kata ikhwan, itulah hakikat
dari tiap-tiap majlis ilmu, itulah hakikat dari tiap-tiap majlis salawat, dan itulah hakikat dari tiap-tiap majlis maulid. Alhamdulillah yang telah menghadirkan kita di majlis yang mulia ini. Fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa angadana bihi min dhulmatin wa dayajiri. Wahakala. Alhamdulillah yang luar biasa ya ikhwan. Karunia Allah besar pada kita saat ini. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan karunia ini, dan Allah Ta'ala tidak haramkan kita dari karunia yang agung ini karena dosa kita, karena amal kita yang buruk. Semoga Allah Ta'ala hapuskan itu semua berkat orang-orang yang mulia yang hadir di majelis ini, baik pun itu yang hadir dengan jismani mereka atau yang hadir dengan rauhani, dan itu lebih banyak lagi. Wahakala ya ikhwan. Alhamdulillah di majelis yang mulia ini ikhwan, kita mengenang suatu peristiwa yang sangatlah agung. Peristiwa itu adalah titik mula alam semesta. Wahakala, karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah titik pusara daripada alam semesta. Bukan hanya ulama tasawuf yang berkata demikian. Ini disepakati oleh ulama yang rasikh gadamuh fil ilm. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali berkata di mana? Dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau berkata, فإن محمدا صلى الله عليه وسلم هو المقصود من خلق النوع الإنساني بل هو عينه وخلاصته وواسطة عقده. Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم adalah tujuan utama dari terciptanya manusia. Nah, begitu. Kita mulai kalau ngitung tasbih dari mana? Dari kayu yang paling besar ta. Itu namanya ra'sus subhah, kepalanya tasbih. Engkau mulai dari situ dan engkau akan kembali ke situ. Itulah Nabi Muhammad SAW, yang mana alam semesta bermula darinya dan akan kembali kepadanya. Allah Ta'ala tajalla alaih bismih wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi wa hakadha ya ikhwan. Begitulah pemahaman kaum salihin ikhwani. Dan semua kemuliaan akan bermuara kepada Rasulullah. Wahakala. Kalau kita sering melihat, sering mendengar para arifin billah, mereka senantiasa menyaksikan keagungan Allah di alam semesta. Imam Haddad berkata, "Hadza jamalul haqqi qad tajalla wa lam yakun mahjub qablu kalla. Lakinna qalbal 'abdi hina yujla syahad wa kanat minhu sawatir." Kekuasaan Allah, keindahan Allah sangat nyata di alam semesta. Di setiap perihal engkau bisa lihat dari situ keindahan Allah, kekuasaan Allah. Engkau bisa sampai melalui perkara itu kepada Allah Ta'ala. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu al-wahid. Di tiap perkara, di setiap atom di alam semesta ikhwan, itu ada tanda kebesaran Allah yang mana engkau bisa sampai kepada Allah melalui perkara itu. Wa hakadha ikhwan. Allahu akbar hadhil haqiqah. Inilah suatu hakikat yang qad asyraqat min masyriqit tariqah. Wa hakadha ikhwan. Tak ada yang bisa menutupi cahaya kebesaran Allah, hanyalah dirimu sendiri yang sengaja tidak melihat atau pura-pura tak melihat. Wah, itu kata Imam Haddad. Ada pula dari kalangan para arifin yang mereka tenggelam fi biharil hadral Muhammadiyah. Kalau yang tadi fi biharil hadral Ahadiyah, tapi kalau yang lain fi biharil hadral Muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali Al-Habsyi berkata, katanya Nabi Muhammad itu ada di tiap-tiap butir di alam semesta. Kata Habib Al-Habsyi. Maksudnya bagaimana ya Habib? Entar dulu. Ini persis apa yang telah dikatakan oleh Imam Syafi'i. Yang sering kita mendengar perkataan Imam Syafi'i yang berkata ya ikhwan. Imam Syafi'i menulis ibarah dalam kitabnya Ar-Risalah itu. Falam tumsi bina ni'matun zaharat wala batanat nilna biha haddan fi dinin wa dunya. Au dufi'a anna makruhun fihi ma au fi ahadin minhuma illa wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam al-wasitatu ila khairiha wal hadi ila rusydiha. Kata beliau, tidaklah ada satu nikmat pun yang kita dapatkan, baik pun itu nikmat dunia ataupun nikmat akhirat, dan tidak ada satu bala pun yang tertolak dari kita melainkan perantara semua itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Imam Syafi'i dalam muqaddimah kitabnya Ar-Risalah. Engkau rasakan, engkau resapi, engkau renungi tiap-tiap hembusan nafasmu.
cahaya yang kita nikmati sekarang, hembusan angin yang engkau nikmati sekarang, itu semua berkat Nabi Muhammad SAW. Begitu kata ikhwan. Kata Habib Ali, makanya baginda itu ada di tiap perihala, di setiap alam semesta. Kalau seandainya orang dibukakan matanya, maka dia bisa melihat keberadaan Nabi Muhammad SAW. Senantiasa bersamanya. Wahakadha ikhwan. Inilah yang diutarakan oleh Abul Abbas Al-Mursi ketika beliau berkata, "Law ghaba anni Rasulullah tarfat ain ma a'adatu nafsi muslima." Kalau seandainya bayangan Rasulullah hilang dari hadapanku walaupun sekejap mata, sungguh aku tidak menganggap diriku lagi sebagai orang muslim, kata beliau. Senantiasa bayangan Rasulullah ada di hadapan beliau. Nah begitulah kaum solehin memang ya ikhwan. Bukan cuma mimpi sekali dua kali atau ya Allah sekali dua kali, senantiasa Rasulullah bersama mereka. Wahakala. Begitulah yang diceritakan oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi sendiri yang berkata, la in garrat zuwaru gabri Muhammadin bi zawratihi fahuwa dha indi, kata beliau. Kalau seandainya orang jauh-jauh ke Madinah dan senang, girang, nikmat luar biasa ketika ziarah dengan Nabi Muhammad SAW, ketahuilah ia senantiasa bersamaku, kata Habib Al-Habsyi. Wah, kata ikhwah, kebersamaan yang mereka dapatkan, kebersamaan yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka sudah mempersiapkan diri mereka untuk bersama Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya engkau melangkah satu langkah untuk dekat dengan Rasulullah, sungguh Rasulullah telah melangkah ribuan langkah untuk dekat denganmu. Hanya saja engkau yang menjauhkan dirimu darinya. Wahakata ikhwan. Kalau seandainya engkau telah mempersiapkan dirimu untuk bersamanya, maka ia siap akan bersamamu. Wahakata ikhwan. Persiapkanlah dirimu untuk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang bersama Rasulullah pasti bakal girang, bakal dijauhkan dari segala muskilah, problem, dijauhkan dari kegundahan, nggak bakal pernah sumpek, nggak bakal pernah gelisah. Ya bagaimana bisa gelisah? Rasulullah bersamanya. Wah kata ya ikhwan. Sumber kebaikan Nabi Muhammad SAW. Kalau dia ada problem langsung dia setorkan ke Rasulullah. Ludh bin Nabi fi kulli naibatin fa'aqluha bi Rasulillah mahlulu. Wah kata. Senantiasalah minta tolong ke Rasulullah. Walaupun serumit-rumit apapun masalahmu. Serumit-rumitnya, sekusut-kusutnya benang, pasti akan rapi kembali berkat Nabi Muhammad SAW. Kita melihat bagaimana sahabat. Beginilah pemahaman sahabat. Lihat bagaimana Salman Al-Farisi. Lihat bagaimana Qatadah. Siapa Qatadah? Seorang sahabi yang ma'ruf. Yang ketika dalam perang pernah tercongkel matanya ya ikhwan. Bayangin, matanya keluar. Apa yang terjadi? Lihat bagaimana sahabat. Polosnya sahabat itu akhirnya bagaimana? Ini mata yang sudah keluar tuh dibawa sama dia. Dibawa sama dia mata itu di tangannya. Dan dia kemana? Ke Rasulullah SAW. Gal ya Rasulullah, hadhihi aini. Ya Rasulullah, ini mataku keluar ya Rasulullah. Apa yang terjadi? Setiap orang yang mengembalikan problemnya ke Rasulullah, maka tenang, baginda sendiri yang akan membereskan problem itu ikhwan. Maka Nabi SAW mengambil mata Qatadah itu dan mengembalikan ke tempatnya dan mengusapnya, kembali dia bisa melihat. Bahkan dalam sirah dikatakan satu mata itu yang dikembalikan Rasulullah lebih terang dari mata yang atunya. Mata yang itu nggak pernah sakit mata, yang atunya kadang-kadang sakit mata, lebih terang. Wah, sampai-sampai anak daripada Qatadah itu pernah datang ke Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Dan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz Al-Khalifah Al-Adil tidak mengenal anak ini siapa. Dia bertanya, siapa gerangan engkau? Maka dia menjawab dengan jawaban yang indah. Ana ibnul ladzi salat 'alal khaddi 'ainuhu faruddat bi kafil Mustafa ahsanar raddi. Aku adalah putra seorang yang telah jatuh bola matanya, kemudian dikembalikan dengan tangan Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, maka menjadilah mata itu sebaik-baik mata. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaih. Nah, begitulah ya ikhwan. Luar biasa. Dalam beberapa peperangan sahabat yang waktu itu enggak ada pedang kecuali beberapa pedang, di perang Badar di antaranya. Patah pedangnya sahabat. Habisnya apa? Nabi SAW mengambil belahan dari potongan pelepah korma. Ini kau gunakan ini sebagai pedangmu. Kalau orang ragu, ini gimana ya Rasulullah? Masa aneh pakai pedang-pedangan? Pedang-pedangan pakai pelepah korma. Ini perang beneran, bukan pedang-pedangan. Tapi sahabat itu ketika mereka menerima perintah dari Rasulullah, nggak ada yang meragu ya ikhwan. Nah ini penting. Kalau engkau mau
keistimewaan, keajaiban Rasulullah SAW, mukjizatnya yang sampai sekarang bisa ikhwan kita rasakan, maka jangan ragu-ragu untuk mengambil perintah Nabi SAW. Maka sahabat itu langsung dengan kesungguhan mengambil sepatang dari pelepah korma itu dan langsung berubah menjadi pedang yang sarim, yang sangat tajam. Wah kata ikhwan. Wah kata. Nah begitulah ikhwan. Dalam kisah Ummu Ma'bad baginda sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq bersama pemandu jalan Abdullah bin Uraygid, sebelum sampai ke Madinah habis bekal. Akhirnya Nabi SAW suruh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, coba engkau tengok adakah rumah dekat sini. Maka mereka melihat ada rumah jauh di sana, ayo kita ke sana. Sampai dekat rumah itu, tahu-tahunya ada ibu-ibu yang ma'ruf itu dalam syama'il hadis Ummu Ma'bad. Itu si ibu dijuluki dengan Ummu Ma'bad. Ketika itu di rumah itu cuma ada si ibu-ibu itu. Suaminya lagi berdagang, lagi berniaga. Di siang hari, di waktu duha soalnya itu ikhwan katanya. Maka Nabi SAW berkata si ibu itu, ibu kami sekarang dalam perjalanan dan kami kehabisan bekal. Bisakah ibu berikan kepada kami beberapa air atau susu? Si ibu bilang, maaf sekarang kami kehabisan itu semua. Enggak ada susu kambing atau susu onta. Wah enggak ada makanan juga. Nabi SAW bilang, ada enggak punya kambing? Ada. Tapi kambing yang ada itu masih perawan. Kambing yang ada antara jantan sama perawan. Enggak ada yang punya susu, enggak ada yang baru ngelahirin. Apa yang terjadi ikhwan? Rasulullah bilang, hatihi, mana? Aku mau lihat. Maka dibawalah kambing yang masih kecil. Kambing betina yang masih kecil. Dan Nabi SAW minta wadah. Gas'ah. Apa yang terjadi? Mulai baginda SAW memegang kambing yang kecil itu, yang betina itu, dan mulai baginda memerah susunya sendiri. Si ibu bingung, ini beneran ini? Ini kambing masih kecil, kok bisa keluar susunya? Sampai penuh. Minum Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian minum Nabi SAW. Abdullah bin Uraygid juga minum. Dan disisahkan beberapa minuman, gelas itu ke si ibu ini. Ummu Ma'bad. Wah kira ikhwan. Nabi SAW berterima kasih. Dan dipegang lagi. Si kambing itu kembali seperti semula. Wah kata ikhwan. Enggak lama kemudian baginda SAW jalan. Nah, kemudian datang tuh si bapak Abu Ma'bad. Wah kata. Dan riwayatnya seperti itu ikhwan. Si ibu bilang, lagat marra bina al-yawm rajulun mubarak. Sungguh hari ini telah datang ke rumah kita orang yang penuh berkah. Gimana orang itu? Nah, di situ beliau menyebutkan sifat Rasulullah SAW. Nah, banyak daripada hadits syama'il yang menceritakan poster wajah Rasulullah SAW itu dari beberapa hadis, di antaranya hadis Sayyidina Ali, di antaranya hadis Hindun bin Abi Halah, di antaranya juga ini Ummu Ma'bad. Ketika beliau mensifatkan wajah Rasulullah, disifatkan dengan detail yang luar biasa ya ikhwan. Tahu nggak bagaimana wajah Rasulullah? Wajah yang sangat indah, yang sangat terang. Terangnya wajah Rasulullah itu secara zahir terang ya ikhwan, bukan hanya secara batin, secara zahir pun terang. Kalau mati lampu cukup ada wajah Nabi Muhammad SAW menerangi rumah itu. Begitu yang dikatakan oleh Sayyidah Halimah Sa'diyah. Selama 4 tahun kami tak butuh lilin dan kami tak butuh bulan purnama, di rumah kami ada wajah Muhammad, kata Halimah Sa'diyah. Nah, begitu ikhwan. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji wa hakala. Wajah yang ganteng, yang sempurna di setiap sudutnya. Alfiyul anfi, mimiyul fami, nuniyul hajib, katanya. Hidungnya Rasulullah mancung dan lurus bagaikan huruf alif. Mimiyul fami, bibirnya Rasulullah tipis bagaikan huruf mim yang senantiasa senyum. Ada ujungnya gitu, senyum terus. Berkata Jarir bin Abdullah Al-Bajali, "Ma ra'aitu Rasulullah illa wa tabassama fi wajhi." Tidak pernah aku melihat Rasulullah melainkan dalam keadaan senyum. Wagala Jabir bin Abdullah, Rasulullah itu tidak pernah menolak permintaan apapun. Ma qala la. Hakata wagala Jabir. Nuniyul hajib, hakata alisnya Rasulullah bagaikan huruf nun yang kebalik. Tuh, nun tuh. Titiknya ya matanya. Nun alisnya itu ya kawan. Dan bulu mata Rasulullah SAW sangat panjang, lentik bulu mata Nabi SAW.
kulitnya yang putih yang bercampur dengan kemerah-merahan, yang sangat bersih. Wahakala aril khaddain. Di pipinya Rasulullah tak ada rambut sama sekali. Janggut ada di samping-sampingnya. Aril khaddain. Wahakala tawilul unuq. Apa namanya? Lehernya Rasulullah panjang dan putih luar biasa ya ikhwan. Kata sahabat, kalau engkau melihat kesempurnaan leher Nabi yang putih, sangat putih, dan di sampingnya ada rambut yang sangat dan amat hitam, engkau akan menyerupakannya dengan jidudumyah. Kayak apa? Kayak patung yang dicat putih banget luar biasa. Wah, kala ikhwan. Rambut Rasulullah bagaimana? Keriting? Enggak. Lurus? Enggak juga, antara kedua itu. Laisa bil ja'dil gatat, yang bergelombang rambut Nabi SAW. Seindah-indah sosok yang engkau bayangkan, ketahuilah Rasulullah lebih indah beribu-ribu kali dari apa yang engkau bayangkan. Wah, kata makanya ikhwan, jadikanlah cita-citamu jangan sampai engkau meninggal sebelum mimpi Rasulullah paling tidak sekali. Kalau sudah mimpi, pasti engkau akan ketagihan. Mau terus mimpi Rasulullah. Enggak cukup mimpi, cari bagaimana caranya untuk bisa yaqadhah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rugi, demi Allah rugi. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita wafat dalam keadaan belum kenal sama wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena wajah itu adalah satu-satunya wajah yang akan bisa menyelamatkanmu nanti di padang mahsyar. Kalau engkau enggak kenal wajah itu, bagaimana engkau bisa mencarinya? Wah, kata makanya kenali ya ikhwan, kenalilah wajah itu. Wa idun liman lam yarani yaumal qiyamah ya Aisyah. Celaka bagi mereka yang tidak melihatku di hari kiamat nanti, wahai Aisyah. Siapa gerangan mereka ya Rasulullah? Man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Mereka adalah orang, kalau seandainya disebutkan namaku, dia tidak tergetar hatinya untuk berselawat kepadaku. Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi. Wahai kata ikhwani, maka siapkanlah dirimu untuk bisa bersama Rasulullah di akhirat nanti. Dengan engkau mempersiapkannya di dunia ini, jangan sampai kau buat Rasulullah tak nyaman bila mana ada di sampingmu. Seringkali ikhwani, kita sampaikan, kalau mau bersama Rasulullah, siapkanlah di dunia. Jadikanlah Rasulullah itu nyaman kalau seandainya ada di sampingmu. Jadikanlah Rasulullah itu nyaman kalau seandainya ada di rumahmu. Kalau seandainya Rasulullah mau ke rumahmu nih habis ini, kau siap enggak? Atau ada di rumahmu ada perihal dulu yang aku harus keluarkan, yang aku harus buang, atau yang aku harus tutupi. Kalau seandainya ada Rasulullah duduk di sampingmu sekarang, kau siap? Atau masih ada di kantongku perihal yang harus aku keluarkan dulu, aku buang dulu. Kalau Rasulullah lihat engkau main HP, engkau siap? Atau ada juga beberapa halaman yang aku harus hapus dulu dari HP-ku. Kalau engkau belum siap di dunia, kapan lagi ya ikhwan? Kalau engkau belum siap malam ini, tahun berapa lagi engkau akan siap? Jangan sampai, bisa saja Israel datang di malam. Bisa saja Israel datang besok. Maka persiapkan dari detik ini untuk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung bagi mereka orang yang bersama Rasulullah di keseharian mereka. Beruntung orang yang bersama Rasulullah walaupun di mimpi mereka, karena itu akan membuahkan kebersamaan yang abadi nanti di hari kiamat. Semoga Allah taala karuniakan kita semua untuk bisa bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah karuniakan setiap mata yang hadir di majelis ini untuk bisa memandang wajah baginda sallallahu alaihi wasallam di dunia sebelum di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man waffaqa hadal khair lil khair wa anhum alaih. Waffiqna Allahumma lil khair wa a'inna alaih. Barikillahumma fi hadal majlis, barikillah fi hadal masjid, barikillah fi majlis al-Fatimiyah, barikillah fi akhina Ki Haji Syukran Ma'mun, barikillah fi ashabih wa ashab majlisih. Waj'alna wa iyyahum mugirrina aina habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waj'al ruhahu syarif hanin ilaina ruhahu syarif warbutna bihi rabtan la yanhal. Warzuqna fana sifatina fi sifatih wa fana af'alana fi fi'lih wa hatta tafna zawatuna fi dhatih ma'al afiyat tamma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya man waffaqa ahlil khair wa anahum alaih. وفقنا اللهم الخير وأعنا عليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.